Alhamdulillahirabbil alamin. Salam bahagia dan sejahtera kami haturkan kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen Hukum Ekonomi Syariah UNU Sunan Giri Bojonegoro, dan tak lupa kepada Dewan Juri Lomba Debat Hukum Ekonomi Syariah UNU Sunan Giri Bojonegoro. Pertama kalinya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga kita bertiga bisa berkumpul pada kesempatan kali ini dengan keadaan yang berbahagia dan dirahmati Allah. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ad-dinul Islam. Di sini kami dari kelompok 1 HES 5A UNU Sunan Giri Bojonegoro akan memaparkan argumentasi kami mengenai himbauan dari pemerintah bahwasanya pinjaman online yang ada di media sosial itu tidak harus dibayar ataupun dilunasi. Oke, di sini kami bertiga dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah 5A UNU Sunan Giri Bojonegoro akan memaparkan argumentasi kami mengenai himbauan pemerintah tentang bahwa hutang itu dipinjol ilegal itu tidak wajib dibayar. Nah, di sini kami akan memaparkan argumentasi kami yang tidak setuju dengan adanya pendapat tersebut. Nah, sebelum kita memaparkan argumentasi kami, kita seharusnya harus paham terlebih dahulu apa sih yang dinamakan dengan pinjaman online tersebut. Nah, pinjaman online atau biasa disebut dengan vintage lending ini adalah pinjaman yang berinovasi menggunakan teknologi informasi, di mana ini adalah salah satu inovasi di bidang keuangan menggunakan teknologi informasi yang ada. Karena pada zaman sekarang di era 4.0 ini kita menggunakan apa-apa itu serba teknologi. Nah, jadi dengan adanya pinjaman online ini, seseorang yang meminjam ataupun seseorang yang meminjamkan itu tidak perlu bertemu di satu tempat. Nah, tetapi cukup dengan menggunakan satu aplikasi ataupun media sosial yang ada di HP ataupun laptop dari masing-masing nasabah. Nah, namun seiring berjalannya waktu, pinjaman online ini disalahgunakan oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab atau oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Salah satunya yaitu menggunakan pinjaman online ilegal. Nah, kita sebagai mahasiswa itu harus tahu dan harus mengerti bagaimana sih ciri-ciri dari pinjaman online ilegal ini. Nah, salah satu ciri-ciri yang akan saya paparkan itu yang pertama, biasanya pinjaman ilegal ini biasanya menawarkan itu biasanya menggunakan media SMS, telepon maupun email yang dikirimkan ke masing-masing personal ataupun masing-masing nasabah. Nah, yang kedua, biasanya waktu yang diberikan, waktu pelunasan yang diberikan oleh peminjaman online ini sangat singkat sekali atau biasanya tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Nah, yang ketiga yaitu biasanya suku bunga yang diberikan oleh peminjam ini sangatlah tinggi sehingga bisa memberatkan para nasabah ataupun seseorang yang meminjam di pinjaman online tersebut. Nah, jadi kami dari pihak mahasiswa lomba debat ini kurang setuju dengan adanya himbauan pemerintah bahwasanya kita tidak perlu membayar hutang ataupun melunasi ke pinjaman online yang ilegal. Karena pada dasarnya peminjaman ataupun pinjam uang dengan cara berhutang itu harus wajib dibayar. Nah, ini untuk pembahasan selanjutnya akan dijabarkan oleh pembicara kedua yakni Saudari Niken Nuriani Lainnya. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan pemaparan argumentasi dari Mbak Agil Mutiara Nurjana bahwasanya kita ada dalam pihak kontra. Nah, mengapa kita berada dalam pihak kontra? Karena seperti yang kita ketahui, hutang itu adalah suatu tanggungan yang memang harus dan wajib untuk dilunasi dan dibayarkan. Dan hal itu juga sudah ada pada Surat Al-Baqarah ayat 282 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faqtuhu. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Yang dimaksud dari ayat tersebut yaitu kita harus mengingat-ingat, menulisnya. Tidak hanya mengingat-ingat dan menulisnya, kita juga harus melunasi atau membayar hutang tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, itu terdapat 4 syarat kumulatif yang diperlukan agar suatu perjanjian ini dapat dikatakan sah secara hukum. Yaitu yang pertama, sepakat mereka yang meningkatkan dirinya dari jadi ada kreditur
hutang piutang itu dianggap sah. Nah, dari hal tersebut itu kedua belah pihak juga harus memenuhi perjanjian awal. Jika adanya himbauan yang seperti ini, yaitu himbauan pemerintah bahwa hutang dipinjol ilegal tidak wajib dibayar atau dilunasi, itu menurut saya kurang tepat. Nah, sehingga hal ini menjadi peluang besar untuk para oknum-oknum yang ingin menyalahgunakan dana pinjaman online tersebut. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan melanjutkan argumen untuk yang terakhir. Yang pertama, itu ada dari hadis riwayat Muslim nomor 1886 berbunyi, seseorang yang berhutang maka wajib hukumnya membayar, dan jika tidak maka dosanya tak akan diampuni walaupun orang tersebut mati syahid. Artinya semua dosa orang mati syahid itu terhapuskan atau diampuni kecuali hutangnya. Sesuai statement tadi dan sesuai statement yang dipaparkan oleh teman saya sangatlah setuju sekali, karena sesuatu yang berharga milik orang lain itu atau uang tersebut itu dipinjamkan kepada kita untuk menolong kita, dan juga kita sudah berkewajiban untuk mengembalikannya. Selain itu, kita sebagai manusia tentunya kita harus menyadari bahwa kita itu dituntut untuk saling tolong menolong. Dengan hal itu, karena kita sudah ditolong dan sudah dipinjami, maka kita sebagai orang yang dipinjami tadi wajib bertanggung jawab untuk mengembalikannya. Dan hal tersebut juga telah dijelaskan dalam agama kita bahwa kita wajib membayar hutang yang telah kita pinjam. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan menurut kita. Kesimpulannya itu adalah aturan atau himbauan dari pemerintah untuk tidak membayar hutang pinjaman online itu salah, karena alangkah lebih baiknya himbauan tersebut itu berisikan tentang masyarakat harus lebih berhati-hati untuk memilah-milah pinjaman online dan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak